Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan tentang proposal saya, yaitu pengembangan LKPD penunjang modul Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik. Di dalam proposal ini ada bab 1, bab 2, kemudian bab 3. Di dalam bab 1 termuat latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan terakhir adalah spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Jadi spesifikasi produk LKPD ini. Selanjutnya, bab 1 di dalam bab 1 termuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam LKPD ini yaitu yang pertama membahas tentang matematika. Matematika selalu digunakan dalam semua aspek kehidupan, sehingga dalam pembelajaran matematika yang inovasi sangat dibutuhkan di abad 21 ini, sehingga pembelajaran matematika juga diimplementasikan di kurikulum 2013, di mana mengambil dari kondisi realitas kehidupan. Matematika itu sendiri adalah ilmu yang memiliki peran penting dalam pendidikan karena matematika membekali peserta didik memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Menurut Ramdhani, Usodo, dan Subanti 2017. Untuk matematika sendiri di setiap jenjang pendidikan pasti ada mata pelajaran matematika, terutama di tingkat SMP. Dalam studi menunjukkan bahwa baik kreativitas umum dan kemampuan matematika penting untuk berpikir kreatif dalam berdasarkan keterampilan pembelajaran inovasi di abad ke-21, fokus pada 4C, yaitu critical thinking, pemikiran kritis, communication, yaitu komunikasi, kemudian collaboration, kolaborasi, dan creativity, yaitu kreativitas. Dan salah satu tujuan dari kurikulum 2013 adalah mempersiapkan peserta didik sehingga dapat berpikir kreatif. Masalah rendahnya prestasi matematika peserta didik ini adalah matematika ini disajikan sebagai produk jadi siap digunakan, kemudian yang abstrak, dan diajarkan secara mekanis. Kasus ini dapat mengarahkan pada kreativitas peserta didik yang kurang berkembang karena peserta didik ini tidak diberi kesempatan untuk berpikir dan menggunakan ide-ide mereka dalam menyelesaikan masalah matematika. Ini menurut Maulidia DKK 2019. Nah, untuk berdasarkan hasil PISA, yaitu Program for International Student Assessment, Indonesia ini menduduki peringkat ke-63 dari 72 dengan skor literasi 403. Indonesia ini sangat jauh dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Dengan adanya seperti itu, Indonesia perlu meningkatkan daya kompetisi peserta didik dengan kemampuan berpikir kreatif ini. Karena untuk menjawab soal-soal PISA, peserta didik ini dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan memiliki pengetahuan yang luas. Seperti halnya terjadi di kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Sleman, dari hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematika dan angkat yang dibagikan kepada peserta didik, soal tes ini diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif. Kita bisa lihat bahwa di dalam soal tersebut peserta didik kurang kreatif. Hal tersebut ini terbukti karena belum sesuai dengan indikator-indikator berpikir kreatif. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Dalam pembelajaran yang didasarkan rasa ingin tahu, mampu mendorong motivasi peserta didik dengan kuat dan menghasilkan perilaku seseorang memahami, menghadapi materi atau masalah tertentu.
Brunner juga menunjukkan bahwa jika setiap individu memiliki kemampuan untuk belajar, maka akan mengarahkan peserta didik menumbuhkan rasa ingin tahu yang meningkat dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari dan menemukan. Dengan pembelajaran, penemuan peserta didik ini juga dapat berpikir, kemudian peserta didik mampu bereksperimen dan mengeksplorasi. Orang yang menemukan penemuan diri ini dalam belajar ternyata lebih percaya diri. Brunner mengira bahwa seorang individu sendiri hanya dapat belajar dan mengembangkan pikirannya dengan menggunakan metode discovery learning, di mana jika guru berhasil dengan metode ini, peserta didik merasa puas dengan apa yang mereka lakukan. Peserta didik mendapat rangsangan dari intelektual yang memuaskan dan menimbulkan perasaan penghargaan batin atau motivasi batin. Jadi di sini discovery learning adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan merumuskan jawaban mereka sendiri, dan untuk menyimpulkan prinsip umum dari contoh atau pengalaman serta pengembangan metode pembelajaran peserta didik yang aktif dengan mencari tahu sendiri, self investigation, hasil yang peroleh tahan lama, dan ingatan mereka tidak akan mudah dilupakan oleh siswa atau peserta didik. Banyak cara untuk memodifikasi pembelajaran, salah satunya yaitu dengan LKPD, yaitu LKPD ini untuk memfasilitasi untuk memudahkan pembelajaran dengan model discovery learning. Berdasarkan wawancara kemarin di SMP Muhammadiyah 1 Sleman, yaitu metode yang digunakan ini adalah ceramah atau lain, tetapi untuk mencoba metode dengan discovery learning ini belum pernah dilakukan. Siswa hanya menjawab apa yang ditanya guru, kemudian belum terfasilitasi mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kemudian bahan ajar modul yaitu sudah menggunakan modul LKS atau LKPD. Untuk materi tertentu yang mendorong berpikir kreatif yaitu sangat kurang. LKPD Discovery Learning ini belum ada. Kemudian LKPD belum menumbuhkan motivasi siswa. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memprediksi bahwa LKPD penunjang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik. Dengan ini, penulis ingin mengangkatnya sebagai judul penelitian, yaitu pengembangan LKPD penunjang model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah sendiri yaitu kemampuan berpikir kreatif peserta didik masih tergolong rendah. Kemudian model pembelajaran yang digunakan ini belum memfasilitasi peserta didik dalam berpikir kreatif. Kemudian LKPD yang digunakan kurang bervariasi, sehingga minat siswa mengerjakan ini masih rendah. Selanjutnya yaitu LKPD yang ada belum memuat kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik. Untuk batasan masalah ini yaitu terbatas pada permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pada pengembangan LKPD. Kemudian model hanya discovery learning dan kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ini, bagaimana cara mengembangkan LKPD penunjang model discovery learning, kemudian bagaimana kevalidan LKPD, kemudian kepraktisan LKPD, kemudian keefektifan LKPD, kemudian bagaimana LKPD ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik. Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara mengembangkan LKPD penunjang discovery learning, kemudian untuk mengetahui kevalidan, kemudian kepraktisan LKPD, kemudian keefektifan LKPD, kemudian untuk mengetahui apakah LKPD ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik.
Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan, yaitu produk ini ditujukan peserta didik. Kemudian produk ini disesuaikan dengan KI, yaitu kompetensi inti, dan KD, yaitu kompetensi dasar. Untuk penyajian materi ini secara terurut. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Di dalam proposal ini yaitu selanjutnya bab 2. Di dalam bab 2 ini terdapat kajian teori, kemudian kerangka berpikir, kemudian pertanyaan penelitian. Untuk kajian teori ini yang pertama yaitu matematika. Matematika adalah ilmu yang memiliki peran penting dalam pendidikan karena matematika ini membekali peserta didik memiliki kemampuan berpikir logis, kemudian kritis, kreatif, dan sistematis serta inovatif. Untuk kreativitas ini adalah salah satu kemampuan untuk menemukan beberapa jawaban alternatif untuk suatu masalah dengan keragaman jawaban. Untuk discovery learning ini adalah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran melalui tukar pendapat atau dengan berdiskusi seminar. Kemudian membaca sendiri dan mencoba sendiri yang menyatakan bahwa bertujuan untuk belajar mandiri. Intinya yaitu mencari atau menemukan sendiri dalam proses pembelajaran. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan pembelajaran. Bahan yang dimaksud ini bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Kemudian yang terakhir yaitu LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Salah satunya yaitu untuk membantu dan memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran kegiatan sehingga interaksi yang efektif antara siswa dan pendidik ini terbentuk pada siswa. Kemudian dapat meningkatkan kegiatan mereka dalam meningkatkan pencapaian kompetensi. Selanjutnya untuk ciri-ciri atau indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu yang pertama kelancaran atau fluency, yang kedua adalah kelenturan atau flexibility, yang ketiga adalah originalitas atau originality, kemudian yang keempat adalah kemampuan mengelaborasi. Untuk kelancaran adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan dengan cepat, yaitu dengan penekanan pada kuantitas. Kemudian untuk kelenturan ini adalah kemampuan untuk memberikan gagasan yang beragam, bebas dan perseverasi. Kemudian untuk originality adalah kemampuan untuk memberikan gagasan secara statistik, unik, dan langka. Untuk kemampuan mengelaborasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, merinci, dan memperkaya suatu gagasan. Untuk sintaks pembelajaran penemuan ini atau discover learning ini adalah yang pertama adalah stimulus, yaitu pemberian rangsangan. Yang pertama, hadapkan peserta didik pada kondisi yang menunjukkan adanya masalah. Kemudian teka-teki atau kontradiksi, yaitu untuk menumbuhkan peserta didik agar tertantang. Kemudian yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah, yaitu berikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian fokuskan pada masalah tertentu yang akan dikaji, formulasikan ulang masalah tersebut dan rumuskanlah hipotesisnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, peserta didik ini mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, peserta didik ini melakukan prosedur kerja tertentu atau melakukan uji coba. Setelah itu, pengolahan data yang diperoleh yaitu direduksi, diklasifikasikan, kemudian ditabulasi, kemudian dianalisis. Setelah itu verifikasi, yaitu hasil pengolahan data ini diperiksa kembali oleh peserta didik secara cermat. Setelah verifikasi, kemudian generalisasi, yaitu mengacu pada hasil verifikasi, yaitu dilakukan generalisasi.
Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Jadi belajar matematika ini tidak hanya menghafal rumus, akan tetapi matematika ini memahami konsep serta mampu meningkatkan kemampuan peserta didik, terutama untuk berpikir kreatif. Nah, permasalahan yang sering terjadi yaitu pada rendahnya prestasi matematika peserta didik ini, di mana matematika ini disajikan dengan instan, sehingga peserta didik ini kemampuan berpikirnya rendah. Kemampuan berpikir kreatif ini memudahkan peserta didik untuk mengembangkan suatu ide sendiri yang inovatif. Karena di abad 21 ini peserta didik ini dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif. Untuk saat ini diyakini bahwa metode sesuai dengan pendekatan konstruktivitas di mana peserta didik ini belajar lebih efektif dengan membangun pengetahuan mereka sendiri. Untuk discovery learning ini adalah suatu model pembelajaran di mana peserta didik ini mencari tahu sendiri pertanyaan yang telah dibuat dan merumuskan jawaban serta menyimpulkan sendiri, sehingga peserta didik ini mampu mengembangkan ide kreatifnya serta peserta didik ini aktif dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan LKPDI penunjang model discovery learning dan memuat indikator kemampuan berpikir kreatif, peserta didik ini diharapkan dapat berpotensi meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Dalam pertanyaan penelitian ini pengembangan LKPD. Bagaimana sih pengembangan LKPD ini penunjang model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematika peserta didik? Kemudian LKPD ini secara valid dan praktis. Apakah lembar kerja peserta didik ini berbasis model discovery learning ini valid? Kemudian apakah praktis digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik? Untuk keefektifan, yaitu apakah lembar LKPD ini penunjang model discovery learning ini efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya bab 3. Di dalam bab 3 ini ada desain penelitian, kemudian prosedur penelitian, kemudian sumber data dan subjek penelitian ini, kemudian uji instrumen, kemudian teknik analisis data. Untuk desain penelitian ini menggunakan mixed method, yaitu pengembangan dan eksperimen. Untuk pengembangan ini kan menggunakan ADDIE, yaitu analisis, design, development, implement, kemudian evaluation. Kemudian kalau eksperimen ini menggunakan pretest, post-test. Untuk prosedur penelitiannya ini yang pertama yaitu tahap analisis. Untuk analisis ini yaitu ada analisis kurikulum, analisis karakteristik, kemudian analisis materi. Untuk tahap desain yaitu menyesuaikan produk pembelajaran, kemudian menguraikan produk pembelajaran, kemudian tahap pengembangan. Untuk tahap pengembangan ini yaitu pengembangan sesuai dengan saran yang diberikan ahli media dan ahli materi. Setelah itu tahap implementasi, yaitu memberikan post-test di kelas yang mau diteliti. Kemudian tahap evaluasi yaitu menyebarkan angket respon peserta didik. Untuk sumber data dan subjek penelitiannya ini yaitu validator, yang kedua adalah peserta didik kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data, kemudian instrumen pengumpulan data. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data ini meliputi instrumen mengukur kevalidan, kemudian kepraktisan, kemudian keefektifan. Selanjutnya uji instrumen, yaitu ada instrumen non-tes dan instrumen tes. Selanjutnya teknik analisis data. Untuk teknik analisis data ini yaitu analisis data kevalidan, kemudian analisis data kepraktisan, kemudian analisis data keefektifan LKPD. Untuk analisis data kevalidan ini yaitu menstabilik data, kemudian menentukan jumlah skor dan rata-rata data, kemudian diklasifikasikan penilaian ini, yaitu rata-rata skor ini dirubah ke
kualitatif. Kemudian analisis data kepraktisan yaitu meliputi menstabulasi data dan angka respon, kemudian menentukan jumlah skor rata-rata, kemudian diklasifikasikan penilaian. Kalau untuk analisis data keefektifan ini yaitu menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah itu kita dapat disimpulkan menggunakan uji hipotesis dari perhitungan dari uji normalitas dan uji homogenitas. Oke, sekian isi dari penjabaran proposal saya yaitu tentang pengembangan LKPD untuk menunjang discover learning. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.